Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan melanjutkan video dari Kavoni, yaitu tentang setup di Accurate. Kita akan memasukkan coa-coanya ke dalam Accurate. Aku buka modul dulu, teman-teman. Di sini kan dibilang Hachikoko merupakan perusahaan yang terletak di Jepang dan melayani di bidang jasa sewa gaun pengantin. Perusahaan ini menyewakan beberapa jenis dress seperti ball gown dress, mermaid dress, trumpet dress, strapless dress, serta kimono dress. Nah, Hachikoko didirikan oleh Tuan Akeno sejak Januari 2019 dan berlokasi di Jalan Asakusa nomor 23 Tokyo. Diketahui nomor telepon Hachikoko ialah 0218362295 dan nomor fax-nya 021239604 dengan alamat email hachiko@bestdress.com. Nah, untuk memudahkan pencatatan akuntansi, Tuan Akeno memutuskan untuk menggunakan Accurate sejak 1 Januari 2024. Dibilang sejak Januari 2024. Oke, teman-teman, karena Tuan Akeno ini baru menggunakan Accurate sejak 1 Januari 2024, berarti Tuan Akeno belum pernah memiliki file Accurate sebelumnya. Oleh karena itu, kita langsung pilih yang Create New Company. Nah, kalau udah, titik 3 yang ada di sini diklik. Nah, setelah itu terserah kalian mau nyimpennya di mana, teman-teman. Namanya itu adalah name, nama, terus Hachikoko. Setelah itu di-create. Setelah itu tinggal diklik OK. Ini nunggunya emang agak lama ya, teman-teman. Oke, kalau udah muncul kayak gini, passwordnya tinggal kita ketik supervisor. Mau pakai huruf kapital, huruf kecil, sama aja ya, teman-teman. Setelah itu tinggal diklik OK. Nah, kalau udah, ini bahasanya kita pilih yang English. Habis itu di next. Lalu setupnya kita pilih advance setup. Di next. Nah, setelah itu currency-nya coba kita lihat ke modul. Dia pakai JPY ya, teman-teman. Jepang Yen. Berarti name-nya itu adalah JPY. Rate-nya 1. Ini kalian bisa diklik atau kalian pencet tab, teman-teman ya. Pencet tab yang ada di keyboard biar dia pindah. Setelah itu country-nya adalah Jepang. Simbolnya adalah JPY. Di situ tanda panah ke bawah sekali. Nah, biar dia tebal kayak gini. Habis itu tanda panah ke atas diklik sekali. Kalau udah, tinggal kita next ke step 2. Di step 2, kita akan mengisi company period information. Nah, company name-nya tadi adalah Hachikoko. Hachiko. Yaitu alamatnya ada di Jalan Asakusa 23 Tokyo. Alamatnya itu tadi ada di Jalan Asakusa nomor 23 Tokyo. Setelah itu start date-nya ini kita lihat ke modul. Kita lihat tanggal transaksinya itu dimulai kapan, teman-teman. Aku scroll, dibilang, katanya berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2024.
Karena transaksinya itu mulai bulan Januari 2024, maka tanggal start date atau cut off-nya itu adalah 31 Desember 2023. Sebenarnya di sini udah dikasih tahu ya teman-teman. Nih, berikut adalah neraca Hachikoko pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kita pakai tanggal ini ya teman-teman, 31 Desember 2023. 31 Desember 2023. Lalu fiscal year-nya jangan lupa diganti juga 2023. Kalau yang default period-nya itu biarin aja. Setelah itu di next. Oke, setelah itu ada taxable companies date-nya juga diubah ya teman-teman, sama kayak tanggal start date. 31 Desember 2023. Kalau udah, tinggal di next saja. Oke, di sini ada beberapa akun yang harus dihapus. Yang pertama itu ada account receivable JPY, ini kalian delete aja. Habis itu oke. Setelah itu ada accounts payable JPY di delete. Setelah itu ada retain earning, yang ini di delete. Oh, karena ini nggak bisa di delete teman-teman, kita langsung aja ganti retain earning ini, kita edit. Kita ganti namanya adalah laba ditahan. Kalau udah di oke aja. Oke, setelah itu kita akan memasukkan coa-coanya ya teman-teman yang ada di modul ini. Nah, di sini udah ada yang aku tandain nih teman-teman. Ini ada 2, ada 6, ada 1. Itu maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kepala akun ya teman-teman. Jadi nanti waktu UTS itu kita nggak dikasih tahu teman-teman pendapatan diterima di muka itu kepala berapa, beban gaji itu kepala berapa, masuk ke tipe akun berapa, itu tuh nggak dikasih tahu teman-teman. Dan dia itu urutannya acak kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan sesuai urutan kan berarti yang pertama itu dari aset. Nah, aset itu dimulai dari yang paling liquid, yaitu adalah kas atau bank. Nah, kalau misalkan dia itu urut, berarti kan di paling atas ini ada kas tunai ya teman-teman, tapi ternyata kas tunainya itu ada di sini. Nah, nggak urut nih teman-teman. Nah, oleh karena itu, saran dari aku adalah kalian tandain dulu nih, pendapatan diterima di muka itu kepala berapa, beban gaji kepala berapa. Kalau kalian lupa, di sini aku udah tulisin, kalau misalkan kepala 1 itu aset, kepala 2 liability, kepala ketiga adalah equity, kepala 4 revenue, kepala 5 COGS, kepala 6 expense, kepala 8 other income, kepala ke-9 adalah other expense. Nah, coba kita mau urutin dulu ya teman-teman. Kita mau buat kepala akunnya nih satu-satu. Aku saranin kalau misalkan nanti di UTS itu, nanti kalian tulis aja nih di sebelahnya. Dia itu kepala akun berapa, teman-teman, untuk memudahkan kalian saat memasukkannya ke dalam Accurate. Nah, di sini aku udah tulis, pendapatan diterima di muka itu dia kepala 2, teman-teman. Mungkin kalian nanya, Kak, itu kan pendapatan. Kalau pendapatan kan berarti revenue. Kok masuknya ke 2? 2 itu kan liability atau utang. Nah, teman-teman, kan pendapatan diterima di muka itu bahasa Inggrisnya adalah unearned revenue. Nah, unearned revenue itu dia masuknya ke dalam hutang. Karena jatuhnya itu pelanggan ini udah ngebayar uang muka ke kita. Tapi kita belum ngakuin jasa apapun ke dia, ya kan? Nah, makanya dia masuk ke hutang ya, teman-teman. Pendapatan diterima di muka kepala 2 udah, beban gaji itu adalah expense kepala 6, setelah itu iklan dibayar di muka merupakan aset kepala 1, beban lainnya masuk ke expense kepala 6, perlengkapan kantor dia masuknya itu adalah aset kepala 1, biaya bunga itu adalah other expense yaitu kepala 9, setelah itu ada tanah dia aset kepala 1, ada private one akeno dia masuknya itu ke equity, yaitu kepala ketiga.
bangunan masuk aset kepala 1, kas kecil aset kepala 1, akumulasi penyusutan mobil sedan juga kepala 1, aset, pendapatan lainnya itu masuk ke revenue ya teman-teman, kepala 4, lalu laba ditahan itu dia masuknya ke equity, yaitu kepala 3. Setelah itu ada piutang usaha JPY, kepala 1 karena dia aset, lalu ada pendapatan bunga, nah itu other income, berarti dia masuk ke kepala 8. Setelah itu ada Bank Deci, kepala 1 karena aset, lalu ada pendapatan sewa ball gown, kepala 4 karena dia revenue. Setelah itu ada utang usaha lain-lain, berarti dia utang ya teman-teman, liability, kepala kedua. Akumulasi penyusutan peralatan, kepala 1. Setelah itu ada utang gaji, itu kepala 2. Sewa dibayar di muka itu kepala 1, aset. Beban utilitas adalah expense, kepala 6. Modal Tuan Akeno itu dia adalah equity, kepala 3. Kas tunai adalah aset, kepala 1. Beban depresiasi peralatan itu adalah expense, kepala 6. Mobil sedan, kepala 1, aset. Beban depresiasi mobil sedan, kepala 6, yaitu expense. Utang usaha JPY, yaitu dia adalah liability, kepala 2. Peralatan aset, kepala 1. Beban iklan, kepala 6, expense. Pendapatan sewa trumpet dress itu adalah kepala 4, revenue. Akumulasi penyusutan bangunan adalah aset, kepala 1. Biaya administrasi bank adalah kepala 6, expense. Utang bunga Bank Hana kepala 2, liability. Setelah itu di sini ada utang Bank Hana kepala 2, liability. Asuransi dibayar di muka adalah aset, kepala 1. Pendapatan sewa mermaid dress, revenue, kepala 4. Beban sewa itu adalah expense, kepala 6. Beban depresiasi bangunan, expense, kepala 6. Bank Hana adalah aset, kepala 1. Pendapatan sewa kimono dress adalah revenue, kepala 4. Dan yang terakhir adalah beban asuransi adalah expense, yaitu kepala 6. Terus kan tadi udah dicari juga sama Kak Olin terkait dengan nominal-nominal ini ya teman-teman, yang ditanda tanya ini. Nah, udah aku salin, yang tanda tanya ini kalian dibayar di muka udah aku salin, nominalnya itu 100 juta, tanah 500 juta, bangunan 230 juta, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam accurate-nya, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari kepala 1. Kepala 1 itu kan aset, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang kepala 1. Dimulai dari yang paling liquid, berarti yang pertama itu adalah kas tunai. Oh iya, pas nanti kalian ngerjain di UTS, jangan lupa kalian tandain juga kayak gini ya, teman-teman. Kas tunai. Nah, kalian tandain, setelah itu kalian masukin ke dalam accurate. Kalian add, setelah itu account type-nya adalah cash bank. Account nomornya ini sebenarnya terserah ya teman-teman, yang penting dia depannya itu adalah 1, karena kan dia kepala 1 kan. Kepala 1 aset. Ini aku bikin 1001, namanya adalah kas tunai. Opening balance-nya itu adalah sebesar 100 juta 230 500. Nah, kalau udah kita bisa next. Selanjutnya ada kas kecil, teman-teman. Kas kecil sebesar 30 juta 69.150. Kita masih di cash bank. Setelah itu account nomornya dia masih kepala 1, jadi biarin aja. Setelah itu name-nya adalah kas kecil. Opening balance-nya adalah 30 juta 069.150. Setelah itu di next lagi. Oke, kas kecilnya kita udah masukin. Setelah itu selanjutnya adalah bank, teman-teman. Kita lihat yang bank. Ada Bank Deci. Nah, Bank Deci itu sebesar 87.500.000 rupiah. Kita balik ke accurate. Masih di kas bank.
ininya biarin aja, lalu namanya itu adalah Bank Daichi. Opening balance-nya adalah sebesar 87.500.000. Lalu di next lagi. Selanjutnya kita cari lagi bank, teman-teman. Masih ada nggak banknya? Bank, nah ini, Bank Hana. Bank Hana, kita masukin. Account type-nya masih cashbank, account nomornya biarin aja karena masih kepala satu. Bank Hana. Bank Hana itu tadi nominalnya sebesar 62.500.000. Kalau sudah tinggal di next. Selanjutnya kita akan memasukkan piutang, teman-teman. Nih, kepala satu ya. Piutang usaha JPY. Piutang usaha berarti account type-nya dia adalah account receivable. Terus account nomornya itu sebenarnya kalian nggak apa-apa nih 1005, tapi biar aku bedain karena kan dia bukan cashback kan teman-teman. Jadi aku nomor akunnya aku ganti aja jadi 1100. Jadi piutang usaha JPY. Nah, di sini emang nggak ada masukin nominal teman-teman ya. Karena nanti kita masukin nominalnya itu di step ke-8. Di step ke-8 di daftar pelanggan, teman-teman. Oke, kalau udah di next. Setelah account receivable, kita akan memasukkan yang lainnya ya, teman-teman. Setelah itu yang dibayar di muka nih. Yang pertama itu ada iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka, nanti kalian masukin ke other current asset. Setelah itu account nomornya, ini terserah kalian ya teman-teman, aku bikinnya 1200. Setelah itu name-nya itu adalah iklan dibayar di muka. Opening balance-nya adalah 100 juta. Oke, setelah itu di next. Kalau ada pop-up kayak gini, di-okein aja. Setelah itu kita cari asuransi dibayar di muka, teman-teman. Asuransi dibayar di muka, di sini di bawah, sebesar 42 juta. Asuransi, kita masih di other current asset, account nomornya biarin. Asuransi dibayar di muka, sebesar 42 juta tadi ya. Kalau udah tinggal di next, di-okein. Nah, setelah itu kita cari lagi teman-teman yang kepala satu itu masih ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka sebesar 32.160.000. Masih di other current asset. Sewa dibayar di muka sebesar 32.160.000. Kalau udah di next lagi, di-okein. Nah, setelah itu yang kepala satu lagi teman-teman, peralatan kantor. Perlengkapan kantor. Karena kan dia masih current asset. Perlengkapan kantor sebesar 25 juta. Other current asset, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 25 juta. Setelah itu di next lagi, di-okein lagi teman-teman. Nah, setelah itu current asetnya udah habis, sekarang kita akan masukin fixed asetnya teman-teman. Fixed asetnya kita mulai dari tanah dulu yang ini. Tanah sebesar 500 juta. Account type-nya adalah fixed asset. Terus account nomornya ini aku mau ganti jadi 1400. 1400.
Habis itu namanya adalah tanah. Setelah itu di next. Pokoknya nanti account nomornya itu kalian bebas ya teman-teman. Yang penting masih kepala 1 depannya. Karena masih aset kan kita masukin. Nah, fix aset yang kedua itu dia ada ini, bangunan. Bangunan sebesar 230 juta. Fix aset bangunan. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Nggak ada disuruh masukin nominal. Nah, masukin nominalnya itu nanti ya, teman-teman. Habis itu di next lagi. Terus fix aset yang ketiga, kita punya peralatan. Peralatan ini, teman-teman. Peralatan sebesar 80 juta. Peralatan. Setelah itu di next lagi. Oke, selanjutnya kita itu ada mobil sedan ya, teman-teman. Mobil sedan. Fix aset. Mobil sedan. Kalau udah di next lagi. Nah, setelah itu kalau misalkan fix aset, kan dia pasti ada akumulasi ya teman-teman, kecuali tanah, karena tanah itu dia nggak bisa disusutin. Nah, tadi kita ada bangunan, peralatan, dan juga mobil sedan. Kita masukin dulu teman-teman ya. Di sini ada akumulasi penyusutan mobil sedan. Akumulasi penyusutan mobil sedan. Berarti ini dia adalah accumulated depreciation. Namanya adalah akumulasi penyusutan mobil sedan. Dia akan nomornya ini aku ganti aja karena akumulasi jadi 1501 deh. Di next. Setelah itu kita lihat ada akumulasi lagi. Ini akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan, accumulated depreciation, nomornya biarin karena masih akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatan. Habis itu di next. Lalu kita kan punya 3 fix aset yang bisa disusutin, berarti akumulasinya ada 3, 1, 2. Nah, ini satu lagi teman-teman. Akumulasi penyusutan bangunan. Accumulated depreciation. Akumulasi penyusutan bangunan. Setelah itu di next lagi. Oke, coba kita lihat yang kepala 1 apakah udah dimasukin semuanya. Jangan lupa kalau udah dimasukin ditandain ya teman-teman, di stabiloin kayak gini biar nggak ada yang kelewat. Oke, yang kepala 1 udah dimasukin semuanya. Sekarang kita akan masuk ke kepala 2 teman-teman. Kepala 2 itu liability, berarti kita mulai dulu dari utang. Ini kalian cari namanya utang usaha JPY. Nah, yang ini. Utang usaha JPY. Oke, account type-nya itu adalah accounts payable. Setelah itu, account nomornya itu kita buat 2100. Kalian mau buat 2000 juga terserah. Namanya adalah utang usaha JPY. Sama, di sini nggak disuruh masukin opening balance karena nanti akan kita masukin di daftar pemasok ke teman-teman, di step ke-9. Habis itu di next. Setelah itu kita akan masukin utang-utang yang lain. Nah, ini ada utang gaji di sini sebesar 1,5 juta. Bukan account payable, berarti dia adalah other current liability. Name-nya itu tadi adalah utang gaji. Utang gajinya tadi sebesar 1.500.000. Setelah itu di next. Ini di-okein aja. Lalu kita masukin utang usaha lain-lain.
Utang usaha lain-lain dia masuknya itu ke other current liability. Namanya adalah utang usaha lain-lain. Lalu opening balance-nya itu nggak ada ya tadi teman-teman. Nggak ada opening balance-nya. Setelah itu bisa di next. Nah, setelah itu yang kepala 2 lagi ada ini, pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta. Setelah itu bisa di next. Di okein aja. Oke, setelah itu yang kepala 2 lagi kita lihat ada utang bunga Bank Hana. Nah, ini teman-teman, kepala 2 kan. Setelah itu bisa di next. Di oke aja. Setelah itu kita cari lagi kepala 2, teman-teman. Nah, di sini ada utang Bank Hana sebesar 39.375.000. Account type-nya itu dia adalah long term liability karena dia utang bunga kan, teman-teman. Ini utang bunga aku bedain aja di 2.200. Name-nya adalah utang Bank Hana sebesar tadi 39.375.000. Setelah itu di next lagi. Ini di oke aja. Terus kita lihat lagi yang masuk ke kepala 2 itu yang mana. Apakah udah habis atau masih ada? Dilihat satu-satu ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, ini sepertinya kepala 2 udah masuk semua. Berarti sekarang kita akan masuk ke kepala ketiga, yaitu adalah equity. Nah, equity tadi kan aku udah suruh ganti ya teman-teman di sini. Laba ditahannya udah aku suruh ganti tadi. Nah ini, return earning udah diganti namanya jadi laba ditahan. Setelah itu kita akan masukin modal. Nih laba ditahan aku tandain ya teman-teman karena udah dimasukin. Nah selanjutnya itu kita akan masukin yang namanya modal. Nih modal Tuan Akeno sebesar 750.300. Modal kita masukin dia ke equity. Terus kalau nomornya itu kan dia kepala 3 nih teman-teman. Hanya buat aja 3.100 lah. 3.100, name-nya adalah modal Tuan Akeno. Opening balance-nya tadi 750.300.000. Oke, setelah itu di next. Di okein aja. Lalu yang kepala 3 lagi kita lihat. Nah, beri tahan udah, modal udah. Setelah itu yang kepala 3 lagi ada prive ya teman-teman. Nih, prive Tuan Akeno. Account type-nya itu adalah equity. Namanya adalah prive Tuan Akeno. Dia nggak ada nominal ya teman-teman. Ya, nggak ada opening balance-nya. Jadi langsung di next saja. Setelah itu kita lihat lagi apakah masih ada kepala 3 yang belum dimasukin. Oke, udah semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukin ke kepala 4. Kepala 4 itu adalah revenue atau pendapatan.
Nah, pertama-tama kita masukin dulu nih, teman-teman. Ada pendapatan sewa ball gown. Pendapatan sewa ball gown. Dia itu masuk ke revenue ya, teman-teman. Kalau nomornya jangan lupa diganti. Kan dia kepala 4, jadi 4001 aja aku buat. Jadi 4001 aja aku buat. Name-nya itu adalah pendapatan ball gown. Ball gown. Ya benar, ball gown. Opening balance-nya tadi masih 0 ya, teman-teman. Di next saja setelah itu. Terus revenue yang lain, pendapatan yang lain itu ada. Nah, ini. Pendapatan sewa trumpet dress. Cari revenue. Revenue. Di next. Setelah itu kita cari pendapatan yang lain nih. Pendapatan sewa mermaid dress. Kita cari account type-nya adalah revenue, lalu pendapatan sewa mermaid dress. Kalau udah di next, lalu di sini ada pendapatan sewa kimono dress. Dimasukin lagi, teman-teman. Account type-nya adalah revenue, pendapatan sewa kimono dress. Di next lagi. Lalu kita lihat lagi yang pendapatan, teman-teman. Selanjutnya, di sini harusnya ada pendapatan sewa strapless dress sih. Kan dibilang dia itu menyewakan beberapa jenis dress seperti ball gown dress. Ini udah kita masukin. Mermaid dress sudah dimasukin. Trumpet dress sudah dimasukin. Dan kimono udah dimasukin. Nah, yang strapless dress ini nggak ada nih, teman-teman. Kita masukin aja ya. Meskipun nggak ada di sini, kita masukin aja. Karena takutnya nanti di transaksi tuh ada transaksi yang berkaitan dengan strapless dress. Di revenue, habis itu account-nya adalah pendapatan sewa strapless dress. Kalau udah di next, coba kita lihat udah ada 5 belum pendapatan sewanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, ini pendapatan lainnya harusnya itu kepala 8 ya, teman-teman. Sorry. Ini aku ada kesalahan di sini. Ini bukan kepala 4, tapi dia adalah kepala 8 karena other income. Terus ada lagi nggak yang kepala 4? Lagi nggak yang kepala 4? Kayaknya sih nggak ada ya. Nah, berarti sekarang kita langsung masuk ke kepala kelima. Tadi nggak ada ya, teman-teman, COGS. Ya, kepala kelima COGS nggak ada, berarti kita ke kepala 6, teman-teman. Expense, kita masih di expense. Nah, pertama-tama di sini ada beban gaji. Beban gaji. Expense. Jangan lupa account nomornya diganti, karena dia adalah expense, yaitu jadinya kepala 6, teman-teman. 6.001. Namanya adalah beban gaji. Di next. Selanjutnya itu dia ada beban sewa. Beban sewa. Dia masuk ke expense kepala 6. Masih sama. Beban sewa.
Ya, beban sewa. Di next. Setelah itu sebelahnya ada beban asuransi. Expense. Beban asuransi. Di next lagi. Itu ada beban iklan, teman-teman. Beban iklan. Beban iklan. Di next lagi. Lalu ada beban utilitas. Expense. Dan utilitas. Setelah itu di next. Kita lihat lagi yang beban-beban. Oke, teman-teman, di sini kan ada peralatan kantor ya. Harusnya ada beban perlengkapan kantor, tapi di sini nggak ada lagi nih. Jadi kita masukin manual aja ya, teman-teman. Expense. Expense namanya adalah beban perlengkapan kantor. Habis itu di next. Setelah itu ada beban depresiasi. Beban depresiasi peralatan. Di expense. Ini kalian masukin beban depresiasi peralatan. Habis itu di next. Lalu ada beban depresiasi mobil sedan. Count type-nya expense. Beban depresiasi mobil sedan. Di next lagi. Kan kita tadi tadi kita punya 3 aset tetap yang bisa disusutkan. Berarti satu lagi, nah ini, beban depresiasi bangunan. Ini temannya akumulasi. Jadi kalau akumulasinya ada 3, maka beban depresiasinya juga harus ada 3. Oke, udah masuk semua beban depresiasinya. Setelah itu kita masukin expense, namanya adalah beban lainnya. Oke, setelah itu bisa di next lagi. Terus kita cari kepala 6 apakah masih ada yang belum dimasukin. Kayaknya nggak ada ya teman-teman, soalnya udah pada aku blok semua yang kepala 6. Yang belum kita masukin biaya bunga, pendapatan bunga. Oke teman-teman, sorry aku ada kesalahan lagi. Dia biaya administrasi bank itu dia itu kepala 9 teman-teman. Karena dia adalah other expense. Sorry. Itu bukan kepala 6 ya teman-teman, biaya administrasi bank. Oke, yang di bawah udah aku stabilin semua, berarti kepala 6 udah nggak ada. Berarti kita masukin ke kepala 8. Kepala 8 di sini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga kepala 8. Other income. Kepala 8 ada pendapatan bunga. Setelah itu di next. Setelah itu yang kepala 8 lagi ada pendapatan lainnya. Kepala 8 lainnya. Setelah itu di next lagi.
Lalu sisa kepala 9, teman-teman. Sini ada biaya administrasi bank. Kepala 9. Ya, administrasi bank. Itu di next lagi. Setelah itu ada biaya bunga. Biaya bunga. Lalu kita lihat ini udah distabiloin semua ya teman-teman. Nah, berarti semua cowoknya udah kita masukin. Kalau udah, ini kita bisa okein aja. Nah, oke. Terus ada beberapa tambahan akun yang harus dimasukin, teman-teman. Ini kita add aja lagi. Other current liability. Berarti karena dia kepala 2, ini kalian ikutin aja ya, teman-teman. Name-nya itu dia adalah utilities goods account atau penerimaan barang belum tertagih. Setelah itu di next. Satu lagi akun yang harus dimasukin itu dia adalah akun deferred goods. Dia itu kepala 5. Kepala 5 berarti COGS. Nih, COGS. Diketik aja, akun nomornya itu 5.500. Name-nya adalah deferred goods. Nah, kalau udah tinggal di oke aja, teman-teman. Oke, setelah itu di bagian bawah sini, teman-teman, kita akan mengganti default account for-nya. Di sini, yang opening balance equity, kita isi opening balance equity. Nah, yang bawahnya laba ditahan. Udah benar ya, teman-teman? Laba ditahan. Oke, kalau udah tinggal di next aja. Nah, pastiin account payable yang di atas sini, dia itu nama akunnya adalah utang usaha JPY, terus account receivable-nya itu piutang usaha JPY. Kalau udah tinggal di next. Setelah itu, terms of payment-nya, ini kalian enterin aja sampai muncul COD, teman-teman. Enter, 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 enter. Nah, setelah itu tanda panah ke atas diklik yang ada di keyboard. Biar dia hilang yang kolom bawahnya, yang baris bawah, sorry. Setelah itu di next. Customer type-nya ini bisa di next. Nah, ini yang aku bilang tadi ya teman-teman, kenapa nggak ada disuruh masukin saldo piutang tadi pas kita masukin COA, karena kita akan masukinnya di sini, di daftar pelanggan, di step ke-8. Sini kita tinggal masukin list pelanggan. Dimulai dari C001. Ini yang tadi udah dicari ya teman-teman. Yang udah dijelasin sama Kak Olin. Name-nya adalah Asuka Benjiro. Setelah itu opening balance-nya 10 juta. 10.510.629. Setelah itu term-nya itu COD. Lalu klik tanda panah ke bawah yang ada di keyboard. Biar dia ke bawah. Nama yang kedua adalah Eren Furio. Opening balance-nya 24.160.000. Terms-nya adalah COD. Lalu yang ketiga itu adalah Koju Ryota. Koju Ryota, opening balance-nya 27.611.
429. COD. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada Takashi Yutaka. Opening balance-nya 4.745.143. Term-nya adalah COD. Lalu C005 namanya adalah Nobu Osan. Opening balance 44.160. Terms-nya COD. Terus yang keenam ada Tetsuya Aiko. Opening balance-nya 14.354.286. Terms-nya COD. Oke, kalau udah benar semua bisa di next. Nah, selanjutnya ini kita akan masukin list pemasok. List vendornya, teman-teman. Ini kalian bisa klik 2 kali. Terus ketik V001. Namanya yang pertama itu adalah Kiyokuni Corp. Opening balance-nya adalah 8.306.000. Kebanyakan oleh. Oke, 8.306.000. Terms-nya COD. Yang kedua, Nichiroko. Sebesar 41.900. Terms-nya juga sama, COD. Lalu yang ketiga ada Fudosan Corp. Opening balance-nya adalah 10.250. Terms-nya COD. Lalu yang keempat ada Obayashi Co. Opening balance-nya 8.900. Terms-nya adalah COD. Lalu yang kelima, Reiji Corp. Opening balance-nya 20.580. Terms-nya COD. Kalau udah, kita ke yang keenam. Yamagata. 20.500. COD. Sorry. Cancel aja kalau kepencet. COD. Iya, teman-teman, ini harusannya 41 juta hasilnya. Ini dikali 20 bagi 10. Nah, 41 juta. Yang di sini aku ralat lagi ya, teman-teman. Dia 141. Oke, terus ini kalian bisa ganti aja, teman-teman. Yang Fudosan Corp itu opening balance-nya 41 juta. Oke, kalau udah bisa langsung ke last aja. Karena untuk di UTS kita hanya sampai step 9, teman-teman. Kalau udah bisa diklik finish. Oke, setupnya udah selesai. Tapi kita harus
mindahin saldo nih teman-teman. Kalian ke General Ledger, setelah itu ke Journal Voucher. Nah, pertama-tama kalian harus mindahin saldo fixed asset ke OB. Ini date-nya tanggal 31 Desember 2023. Description-nya adalah memindahkan saldo fixed asset ke OB. Nah, tadi kan fixed asset kita ada 4 ya, teman-teman. Ada tanah, bangunan, peralatan, sama satu lagi mobil sedan. Nih, yang pertama adalah tanah. Terus, dia nominalnya berapa? Coba ini aku buka Excel. Nah, tanah nominalnya adalah 500 juta, teman-teman. 500 juta. Nah, setelah itu, yang kedua adalah bangunan. Bangunan tadi sebesar 230 juta. Lalu, ada peralatan setelah itu. Peralatan sebesar 80 juta. Ini yang tadi aku bilang ya teman-teman, kenapa di fixed asset tadi, dia itu nggak ada disuruh masukin nominal. Karena kita masukin nominalnya di sini teman-teman, di Journal Voucher. Setelah itu aset yang keempat tadi ada mobil sedan. Sebesar 140 juta. Oke, kan description-nya tadi memindahkan saldo fixed asset ke OB. Nah, berarti di kreditnya ada opening balance equity. Nah, sebesar 950 juta. Sampai balance keduanya di pojok kanan bawah sini, teman-teman. Kalau udah, kita save and new. Kita masih masukin yang lain, teman-teman. Ini date-nya 31/12/2023. Selanjutnya kita akan memindahkan saldo akumulasi penyusutan, teman-teman. Description-nya adalah memindahkan saldo akumulasi penyusutan ke OB. Oke, di sini debitnya itu opening balance equity. Nominalnya nanti aja. Terus di kreditnya ada akumulasi penyusutan bangunan dulu. Akumulasi penyusutan bangunan sebesar 174.895.833 rupiah. Kita ketik aja 74.895.833. Lalu yang kedua itu ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan 37 juta di sini. Oke, selanjutnya ada akumulasi penyusutan mobil sedan. Sebesar 70 juta. Nah, setelah itu kita lihat di kanan bawah sini, teman-teman. Dia itu kreditnya sebesar 281.895.833. Nah, berarti opening balance equity-nya tinggal kita ketik aja 281.895.833. Nah, oke. Tanda panah ke bawah biar dia balance. Setelah itu save and new lagi. Kita masih masukin satu lagi, teman-teman. Date-nya jangan lupa diganti. Saldo OB ke RE. Opening balance equity. Nah, kita kan nggak tahu ya teman-teman nominalnya berapa. Makanya kita lihat nih di list, setelah itu chart of account.
kita cari yang nama akunnya itu adalah opening balance equity. Nah, yang ini ya teman-teman. Nih, di sini ada tulisannya, saldonya itu sebesar 315.547.429. Berarti kita tinggal balik ke jurnal voucher. Kan ke RE ya teman-teman, berarti pindahinnya ke laba ditahan. Nah, sebesar 315.547.429. Setelah itu tinggal tanda panah ke bawah biar dia balance di kanan bawah sini. Oke, kalau udah kita bisa save and close. Oke, segitu aja video dari aku dan Kak Olin. Terima kasih semuanya teman-teman.